Selamat datang di GIS Trader Channel. Kali ini saya akan mengulas mengenai tren untuk sektor-sektor kita, karena kita tahu sektor ini adalah menggambarkan dari pergerakan beberapa saham di dalam sektor itu sendiri. Jadi kalau misalnya sebagian besar saham di dalam satu sektor yang sama itu mengalami penurunan, maka indeks sektornya otomatis juga akan menurun. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi analisa ini berdasarkan data per tanggal 8 September ya. Jadi setelah market closing, ini adalah data yang menjadi dasar analisa kali ini. Oke, jadi kita langsung aja ke analisa IHSG dulu ya. Jadi kita awal-awal kita analisa dulu untuk IHSG-nya. Oke, di sini saya sudah ada chartnya. Sebetulnya dari video sebelumnya saya sudah sempat sharing ya. Saya sudah sempat sharing kondisinya seperti apa. Jadi sampai hari ini juga belum kelihatan ada pergerakan yang cukup bagus ya, cukup signifikan. Jadi selama 3 hari candle masih berada di area atau di sekitar dari trend line-nya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saran saya dari teman-teman yang trading itu harus lebih waspada ya, karena dalam secara teknikal pada saat candle ini berada di bottom ya, atau di garis dari trend line-nya nempel seperti ini, artinya kan untuk dia turun ke bawah itu jaraknya dekat sekali, sehingga kita harus waspada ya. Kalau misalnya tidak ada pergerakan naik lagi, otomatis ya kita sebagai trader harus mampu menyesuaikan kondisi ya, bahwa kita sebaiknya tidak melawan arus. Nah, jadi harus segera mengurangi muatan ya, itu bahasanya, bahasa kerennya ya, kita mengurangi muatan. Atau kita mulai membersihkan porto kita gitu ya. Cuman sampai kondisi sekarang tentunya masih belum ada kepastian juga ya. Jadi waspada aja sementara seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sektor agri ya. Jadi agri. Nah, jadi kalau kita lihat agri di sini sebetulnya masih dalam fase uptrendnya ya. Bahkan dia secara trend line itu masih cukup, jaraknya masih cukup oke. Nah, di sini kebetulan ada support ya di angka ini ya, 12.18 ya. Jadi sekarang sedikit di bawah dari supportnya ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi, otomatis target koreksinya ada sampai di sini ya, di garis trend line-nya. Nah, ini juga teman-teman yang pegang saham-saham agri seperti AALI, LSIP, ya, terus apalagi ya SIM, BPPT, nah itu teman-teman harus waspada ya. Jadi penting kita nge-review untuk sektoralnya, supaya kita nggak salah masuk sektor. Karena kalau kita trading di saham yang sektornya itu yang lagi turun, otomatis potensi penurunan akan lebih besar dibandingkan kenaikannya. Jadi kalau potensinya turun itu lebih besar, otomatis ya untuk saham itu untuk turun akan lebih mudah dibandingkan saham itu naik. Gitu. Nah, ini untuk sektor agri. Kemudian kita lanjut ke sektor berikutnya. Sektor berikutnya adalah basic industri ya. Jadi secara total sektor itu ada 9 di market kita. Jadi ini basic industri ya. Nah, basic industri ini menurut saya secara technical ya, ini sudah mulai berbahaya karena
meskipun dia ini ya masih terlihat naik ya untuk jangka panjang, tapi secara garis tren kalau kita lihat di sini adalah high-nya, tapi sampai sekarang belum mampu membuat higher high ya. Jadi kalau higher high dia harus ada di atas ini, di atas ini. Jadi dia harus di atasnya. Misalnya di sini ya. Tapi kondisi terakhir dia turun ya. Jadi kalau Anda lihat itu dari bawah sini dia turun ya, turun terus ke bawah. Nah, dari tren naiknya sendiri yang panjang ini itu sudah terpotong ke bawah. Ya. Jadi kemungkinannya kalau misalnya tidak bisa mampu menembus 753 ya seperti ini, maka potensinya dia akan turun lagi ke supportnya. Nah, jadi teman-teman yang pegang saham di dalam basic industri itu supaya lebih hati-hati ya. Saran saya seperti itu. Consumer sekarang ya, berikutnya yang ketiga, consumer. Nah, consumer masih cukup aman, aman karena dia masih berada di tren naiknya ya, masih belum break dari tren lainnya ini. Oke, tetapi memang dia sudah mendekati resistennya ya. Jadi kalau misalnya ada pullback pun ya berarti targetnya akan ke sini ke bawah. Sampai hari ini tanggal 8 itu secara chart masih tidak menentu arahnya ya. Ya karena kita lihat tadi secara IHSG atau kompositnya itu juga sama ya, belum ada kepastian arahnya kemana. Nah, cuman ini sudah mendekati trendline juga ya, jadi mesti waspada gitu. Nah, berikutnya sektor keempat itu adalah finance ya, finance. Oke, ini saya clear dulu garisnya. Nah, finance sendiri menurut garis dari trend lainnya itu sudah breakdown ya, sudah ditembus ya ke bawah. Nah, ini tinggal kita lihat apakah dia mampu kembali ke eh, tren naiknya ya. Jadi ini belum saya adjust untuk tren lainnya. Kenapa? Karena masih eh, butuh konfirmasi candle lagi ya. Jadi ini masih dua ini aja. Jadi belum bisa menjadi acuan untuk titik higher low-nya ya. Jadi sebetulnya ini masih uptrend karena secara ini technical itu kalau misalnya kita ngomongin di sini higher high, di sini higher high lagi ya. Nah, sebetulnya kalau ini higher low, maka sebetulnya di sini belum kelihatan higher low-nya ya, karena kalau misalnya lower low itu batasannya adalah di sini. Nah, kalau dia break sampai ke sini baru berubah menjadi downtrend. Jadi ini sebetulnya secara jangka panjang masih cukup oke dan dia ada koreksi ya semoga nanti bisa rebound lagi ya. Nah ini kalau bisa kita lihat dari chart ini itu ada yang indikator itu namanya VAP ya, volume at price. Jadi di harga ini itu banyak sekali volume yang diperdagangkan sehingga akan menjadi bisa juga kita gunakan sebagai acuan untuk support resist ya. Jadi kalau misalnya dari indikator itu maka ya bisa jadi akan ada koreksi hingga di sini ya. Nah, secara teknikal sebetulnya di 1147 ya. Secara garis support teknikalnya. Cuman ini berdasarkan PAP, jadi ada dua resist yang bisa kita jadikan acuan. Nah, di sini VAP-nya besar karena kita lihat banyak sekali candle yang berada di sini. Sehingga menciptakan volume yang besar. Nah, kalau secara candlenya mengumpul di satu titik itu, artinya dia dalam kondisi sideways. Ya, sehingga volumenya besar sekali.
Jadi kalau masuk ke zona sideway, maka ya potensinya dia akan sideway dulu sebelum melanjutkan trennya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini turun, tren sideway ya bisa jadi turun. Gitu. Nah, kita pantau aja untuk finance. Yang berikutnya adalah setelah finance ada infrastruktur. Oke, infrastruktur. Nah, jadi kalau infra ini yang menurut saya kurang oke karena dari major trend lainnya aja dia nggak mampu tembus ya, dia turun. Kemudian kembali lagi kita bisa lihat ya, di area yang VAP-nya besar ini, ya dia nggak mampu lanjut ke atas ya, jadi malah turun ke bawah. Sementara supportnya di 831, cuman untuk teman-teman yang pegang saham infra, ya mesti hati-hati ya. Kalau saran saya sih sebaiknya nggak pegang dulu saham infra sebelum dia breakout dari trend line-nya. Kalau breakout dari major trend line ini ya akan bagus sekali. Ya potensinya akan bisa naiknya cukup oke. Oke, itu untuk infra. Kemudian berikutnya adalah setelah infra itu ada mining sebentar ya. Oke, mining. Oke, nah ini mining masih di zona sideway-nya ya. Jadi zona sideway masih aman, masih uptrend ya. Jadi teman-teman yang pegang mining masih bisa ini ya, masih bisa hold ya. Dan ini memang di area VAP ya, VAP masih besar ya di sini. Kalau dia lepas ke sini lebih ringan jalannya. Mining masih oke ya. Kemudian ada miscellaneous industry ya. Nah, di sini juga masih uptrend dan hari ini mencoba untuk berbalik arah. Ya, meskipun di sini ada tren secondary trend ya, yang kecil ini dia breakdown, terus sekarang mantul atau tidak mampu menembus garis trennya lagi. Jadi kalau misalnya besok dia naik, berarti ya masih selamat, artinya masih selamat. Kenapa? Karena sebetulnya ini masih higher low ya, dibandingkan dari low yang sebelumnya. Jadi ini masih higher low, karena low yang sebelumnya di sini ya sedikit di atasnya. Maka trend line-nya nanti akan kita adjust menggunakan low yang terakhir ini. Nah, kecuali besok dia turun ke bawah. Nah, di sini ada supportnya ya di 849. Jadi ini angka indeks ya, angka indeksnya. Sementara masih oke, cuman ya harus hati-hati karena bisa jadi koreksi. Kalau misalnya koreksi, ya bisa cukup dalam ya, cukup dalam. Jadi memang karena kondisi IHSG kita juga nggak menentu, maka ya otomatis ya dari sektor-sektornya juga nggak banyak yang bagus. Kebanyakan akan koreksi ya. Berikutnya kita lanjut lagi berikutnya, yaitu properti ya. Properti. Nah, properti sebetulnya ini sudah mulai naik meskipun landai ya. Jadi secara tren dia sudah dari minor trennya ya, dari secondary trend dia sudah mulai naik. Tapi kalau major trennya memang kalau kita lihat dari ujung dari atas itu ya memang masih turun. Nah, ini kalau kita lihat ini masih turun. Gitu. Tapi di yang tren yang kecil ini dia sudah mulai ada kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah ini dia miringnya ke atas. Cuman masih ada resist di 306, itu masih belum break ya. Kita lihat juga ini kembali VAP-nya juga tinggi di sini. Di sini ada lagi VAP ya sesuai dengan SR-nya 319. Nah,
Tapi sementara masih oke, jadi masih bisa untuk di hold juga. Beberapa saham juga masih bagus ya, saya lihat kayak BES itu juga masih oke. Dan hari ini juga beberapa saham properti juga bergerak naik ya, gitu. Oke, berikutnya setelah properti ada trade ya, harusnya ya, yang terakhir ya. Oke, kita lihat dulu trade ya. Nah, trade itu sideways dan sudah berada di resistennya ya, gitu. Jadi kalau misalnya mampu breakout, otomatis ya saham-saham di dalamnya yang menggerakkan itu akan jalan lagi ya, jadi akan naik lagi. Trade ini salah satu contohnya Akra ya, Akra. Jadi kalau dari teman-teman ada yang pegang trade itu masih bisa di hold ya sambil pantau sektornya ya. Nah, jadi itu gunanya kita memantau sektor. Kemudian semoga tidak ada yang kelewat ya ini untuk sektornya. Coba kita lihat lagi untuk sektor agri sudah, basic ya, basic sudah, consumer sudah, finance sudah, infra sudah, mining, miscellaneous industry, property, dan trade. Nah, jadi semua sektor sudah saya review, termasuk composite-nya ya. Jadi termasuk composite atau IHSG-nya. Kemudian untuk saham-saham yang mungkin menarik ya, menarik itu kalau saya lihat tadi saya ada dapatkan itu Tekim, INKP ya. INKP di sini kalau kita bisa lihat ada sinyal buy dan kemarin sudah muncul sinyal untuk spek buy-nya ya. Jadi untuk INKP ini masih uptrend, masih bagus. Secara volume juga hari ini juga cukup bagus, break, jadi kemungkinan akan berlanjut ya. Jadi ini kalau di sistem kita itu sudah di hari kedua kita hold dengan floating profit ya 7,3%. Jadi masih potensial untuk lanjut naik ya. Nah, beberapa saham yang sudah jalan juga banyak ya. Jadi banyak yang sudah posisinya itu kita hold. Karena kembali lagi saya ingatkan bahwa sistem yang ada di kita itu merupakan sistem dengan style yang kita lebih ke ini ya, ke trend follower gitu ya. Jadi selama belum patah itu kita akan hold ya. Kenapa seperti itu? Karena menyesuaikan dengan ini ya, dengan aktivitas itu kan kita dengan cara trend follower itu akan lebih santai kita tradingnya. Ya, kecuali memang kalau misalnya kita aktivitasnya itu agak longgar, nah kita bisa fleksibel untuk trading dengan style yang lain ya, misalnya fast trade gitu. Nah, cuman untuk sistem ini kita ada dua untuk fast trade dan trend follower. Hanya sebagai acuan, biasanya saya menggunakan trend follower supaya kita bisa tahu saham-saham mana yang secara tren masih bagus gitu, masih bisa diikutin untuk terus naik dan menambah ini ya potensi profit kita. Itu yang biasanya saya tunjukkan ya di video-video sebelumnya. Nah, di sini ada saham yang posisi masih hold ya. Ini sudah lama banget ini posisi hold dari pertengahan bulan Juni ya. Pertengahan bulan Juni ini statusnya hold. Jadi meskipun saham itu belum naik tapi belum mengalami fase downtrend, sehingga sistem menyarankan untuk tetap hold dengan candle warna kuning hingga naik hingga sekarang ya.
hingga sekarang itu sudah floating 17,8% ya, gitu. Ya semoga ini lanjut terus, ya congrats ya buat teman-teman yang mungkin punya ya. Nah yang berikutnya yang cukup fantastis ya, jadi BES ya. BES ini sudah 46% ya, jadi kita keluar sinyal itu awal Agustus kemarin, untuk speknya, spekulatifnya. Jadi pertengahan Agustus baru muncul sinyal buy-nya. Dan ini kita hold juga ya. Jadi sekitar 1 bulanan ya. 1 bulan 46% itu luar biasa menurut saya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem ini ya otomatis kita harus mengikuti ya sinyal yang ada gitu. Jadi BES ini keluarnya 1 bulan yang lalu ya sinyalnya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman baru notisnya mungkin baru kemarin atau mungkin baru 2 minggu yang lalu sejak ada candle yang tinggi itu, sebetulnya di sistem kita, di KIS Trader System itu kita sudah lebih dulu masuknya ya gitu. Jadi kalau misalnya masuknya sekarang, ya otomatis resikonya sudah beda, perhitungan resikonya sudah beda. Nah, kondisinya sekarang sih kalau base ini ada supportnya di 163 ya, 163. Dan masih belum mampu untuk break dari resist daily-nya 171. Jadi dengan kondisi ini sebetulnya kalau misalnya mau entry masih oke ya, tapi harus disiplin dengan ini supportnya di 163. Kalau misalnya nggak disiplin, maka koreksinya akan dalam sekali tuh ke 140 sebagai support keduanya. Jadi mesti hati-hati ya dari teman-teman. Jadi saham lainnya mungkin yang berkaitan dengan INKP ya. Jadi mungkin ada Tekim ya. Tekim kita bisa lihat ya Tekim seperti apa. Jadi kita tinggal ketikkan aja di sini di sistem kita. Nah, Tekim di sini kita identify masih spekulatif ya. Jadi setelah dia melalui fase sideway-nya, sekarang dia masuk ke sinyal spekulatif buy. Nah, kalau kita lihat di sini ada volumenya juga cukup oke ya, dari beberapa hari ke belakang tiba-tiba hari ini cukup rame ya. Tapi masih di bawah rata-rata karena kita lihat rasionya dibandingkan dengan volume rata-rata itu hanya 0,8 kalinya gitu. Kecuali nanti kalau sudah di atas 1 itu baru kita bisa nilai secara volume dia cukup banyak peminat ya gitu. Tapi ya dengan 0,8 kita sudah bisa lihat kalau ternyata dia mungkin hampir 2 kalinya dari beberapa hari sebelumnya kalau kita lihat historicalnya seperti itu. Nah, jadi mungkin dua saham itu yang menarik untuk dipantau ya. Untuk strateginya silakan Anda sesuaikan, trading plan-nya juga bisa disiapkan. Yang penting tadi dari sektor-sektor tadi silakan Anda catat kira-kira sektor mana yang masih aman untuk kita tradingkan saham-sahamnya ya, bukan sektornya gitu. Gitu. Nah, untuk trading plan itu kalau di grup kita itu kita juga ini ya, kita juga ajarkan ya. Jadi di grup ini, di grup KIS Trader Premium itu kita nggak melulu memberikan stock pick aja ya, tapi kita juga ada edukasi-edukasinya. Salah satunya yang lagi jalan itu kita ada KIS Trader Academy ya. Di sini member kita ajarkan gimana cara menganalisa dengan manual ya, dengan manual. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya member-member itu dalam mengeksekusi planningnya itu sudah mantap ya, sudah paham harus masuk di harga berapa, harus cut loss di harga berapa. Nah, jadi ini akademinya ini akan berlangsung hampir 3 bulan
Ya, setiap minggu akan diberikan materi, akan diajarkan melalui Zoom. Dan ini kalau Anda lihat, ini adalah PR ya, PR. Jadi ada PR yang harus dikerjakan dan disubmit. Jadi ini sistemnya sudah seperti sekolah gitu ya. Makanya kita namakan Kistrader Academy. Nah ini yang dilakukan oleh peserta ya dari akademi. Nah ini kita untuk knowledge-nya ini kita nggak ada biaya tambahan juga sih. Jadi cukup menjadi member Kistrader Premium, maka bisa join dari akademinya itu. Cuman sekarang memang sudah masuk ke sesi kedua ya, sesi kedua. Karena baru mulai ini, sesi satu kemarin baru selesai, lanjut ke sesi kedua. Jadi sekitar 5-6 sesi ya. Cuman diberi jarak untuk pengerjaan PR-nya. Nah, salah satu yang kita share juga cara pemakaian Fibonacci di sini. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang belum pernah tahu ya, itu sedikit penjelasan mengenai aktivitas atau fasilitas yang ada di Kistrader Premium gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar lebih ini ya, lebih serius ya untuk menjadi trader, ya silakan Anda bergabung ya, bergabung nanti bisa hubungi saya di di Telegram bisa untuk informasi lebih detailnya. Bagi teman-teman yang belum join di Telegram group kami, bisa join dengan alamat kis_traders dan jangan lupa juga untuk subscribe Kis Trader Channel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.